Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devi Susanti, NIM 2018-210065. Di sini saya akan menceritakan apa saja yang sudah saya pelajari selama hampir 1 semester di mata kuliah ini. Selama 1 semester akuntansi manajemen, saya pertama belajar tentang konsep dasar akuntansi manajemen yang membahas tentang proses pembebanan biaya, lalu kemudian terdapat klasifikasi biaya, lalu kemudian terdapat laporan laba rugi untuk kebutuhan pengguna eksternal dan internal, lalu kemudian mengklasifikasikan biaya seperti biaya tetap, biaya variabel, maupun biaya semi variabel. Lalu kemudian saya belajar tentang pelaporan segmental dan penilaian kinerja, yaitu membahas tentang desentralisasi dan akuntansi pertanggungjawaban. Lalu kemudian membahas tentang variable costing dan absorption costing. Lalu kemudian saya juga belajar tentang pelaporan segmental dan penilaian kinerja, membahas tentang manfaat variable costing dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Lalu kemudian pelaporan segmental dan penilaian kinerja belajar tentang pelaporan segmental dengan pendekatan variable costing. Lalu kemudian saya belajar tentang penetapan harga jual produk dan harga transfer. Di sini belajar tentang bagaimana perusahaan menetapkan strategi harga jual produk agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian belajar tentang penetapan harga transfer. Analisis volume laba. Jadi di analisis volume laba ini membahas tentang titik impas perencanaan laba. Jadi bagaimana break even point pada perusahaan, di mana titik impas perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan, sehingga terdapat titik impas perusahaan. Lalu kemudian membahas tentang titik impas multi product dan membahas tentang perubahan dalam variabel. Dalam analisis volume laba ini lebih membahas tentang break even point, bagaimana berapakah jumlah yang harus diproduksi oleh perusahaan untuk berada di titik impasnya, ataupun berapa jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan untuk mencapai laba yang diinginkan. Model pengambilan taktis. Jadi ada beberapa model untuk pengambilan keputusan taktis. Lalu membahas tentang relevansi perilaku biaya. Dalam pengambilan keputusan taktis ini lebih membahas tentang apakah perusahaan akan membeli bahan dari pemasok atau membuat bahan sendiri, sehingga bagaimana perusahaan mengambil keputusan tersebut, yaitu dengan cara dicari terlebih dahulu biayanya, apakah lebih murah membeli dari pemasok atau membuat sendiri. Lalu kemudian keputusan taktis juga membahas tentang bagaimana jika kita menerima pesanan khusus oleh konsumen, apakah kita menerima pesanan khusus itu menguntungkan bagi perusahaan ataupun tidak, seperti itu. Lalu tadi terakhir membahas tentang activity based costing, yaitu tadi membahas
menghitung biaya per unit tentang fungsi, tentang berdasarkan fungsi dan berdasarkan aktivitas. Berdasarkan fungsi terdapat tarif overhead keseluruhan pabrik atau tarif overhead atau tarif departemen. Pada tarif keseluruhan pabrik yaitu membahas tentang biaya overhead pabriknya menggunakan jam tenaga kerja langsung. Jika tarif departemen yaitu menggunakan jam mesin dan jam tenaga kerja langsung. Perhitungan biaya produk pada berdasarkan aktivitas membahas tentang biaya overhead pada setiap divisi dan menghitung tarif aktivitasnya. Karena perhitungan biaya pada aktivitas itu sangat direkomendasi oleh sebuah perusahaan karena dinilai lebih efektif dalam memperhitungkan biaya per unit, biaya BOP, biaya aktivitas maupun total biaya produksi. Jadi dari satu semester saya belajar tentang itu semua dan pasti ada manfaatnya bagi saya. Manfaat pada pembelajaran akuntansi manajemen ini banyak sekali manfaat yang bisa kita terima, kita dapat dari masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk masa sekarang saya lebih mengetahui, lebih mengerti dan lebih paham apa itu biaya variabel, biaya semi variabel, biaya tetap, dan break even point, perhitungan titik impas, lalu kemudian penetapan harga jual produk, atau bagaimana kalau kedepannya kita mempunyai perusahaan atau mempunyai sebuah bisnis, kita bisa menghitung yaitu bagaimana menerima pesanan khusus, apakah kita menerima atau menolak. Lalu jika kita mempunyai sebuah bisnis, apakah kita akan membuat bahannya sendiri atau kita membeli dari pemasok. Lalu kemudian banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Terlebih lagi pada strategi penetapan harga jual. Bagaimana kita menetapkan harga jual tersebut agar tidak melebihi dari pesaing dan kita bisa menetapkan harga jual dengan standarnya, kita mendapatkan laba. Lalu kemudian manfaat pertama kali dalam pembelajaran akuntansi manajemen ini, saya dapat belajar tentang laporan laba rugi, kebutuhan pengguna eksternal dan internal. Di situ saya paham bagaimana membuat laporan laba rugi untuk internal perusahaan atau eksternal perusahaan, karena laporan laba rugi internal dan eksternal ternyata dibedakan agar para investor tidak mengetahui keseluruhan biaya-biaya pada biaya internal. Manfaat variable costing dalam mengevaluasi kinerja manajer. Manfaatnya saat ini yaitu pada saat kita mengikuti sebuah organisasi, kita dapat mengevaluasi kinerja manajer kita di sebuah organisasi tersebut. Itu adalah manfaat untuk saat ini. Kalau manfaat untuk di masa yang akan datang, yaitu kita bisa mengevaluasi manajer kita di perusahaan, ataupun misalkan kita menjadi manajer, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri dengan cara variable costing. Lalu untuk analisis volume laba itu sangat bermanfaat bagi kita yang mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan besar untuk kedepannya mempunyai sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Bagaimana kita memperhatikan produksi berapakah yang harus kita produksi untuk di titik impas. Di titik impas itu artinya kita tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami
uh, tidak mengalami keuntungan. Manfaat utamanya yaitu kita mendapatkan ilmu-ilmu yang akan bermanfaat untuk kedepannya. Kita mendapatkan ilmu untuk pegangan bagaimana jika nanti kita di sebuah perusahaan, bekerja di sebuah perusahaan, ataupun kita menjadi manajer, ataupun kita mengelola bisnis sendiri. Pada akuntansi manajemen ini sangat-sangat bermanfaat, dari mulai menetapkan harga produk, lalu kemudian mengevaluasi kinerja manajer. Sekian cerita dan manfaat akuntansi manajemen dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah, dan sekian dan terima kasih.